Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam sehat, salam sukses selalu. Jumpa lagi dengan saya Arif Dikana Rahman. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tema di bidang tetap di percupangan, yaitu yang dilansir oleh media online, yaitu hewanpeliharaan.org, dengan judul Standarisasi Penilaian Ikan Cupang Kontes versi ABI atau Asosiasi Beta Indonesia. Langsung saja saya akan bacakan kutipannya. Penilaian ikan cupang kontes. Ikan cupang adalah salah satu ikan hias peliharaan yang sangat dikenal oleh masyarakat, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Ikan ini mempunyai bentuk yang sangat cantik, warna yang indah, serta perilakunya yang unik, menjadikan daya tarik bagi para penghobi untuk semakin menyukai ikan yang satu ini. Ikan ini adalah salah satu dan teritorial atau ikan yang mempunyai dari kekuasaan masing-masing di alam liarnya. Jika merasa terancam atau ada musuh yang mendekat, ikan ini akan mengembangkan insangnya untuk menakuti lawannya. Saat proses ini terjadi, terdapat keindahan yang bisa kita lihat dari cupang ini, terutama bagian ekor dan siripnya. Di kalangan penghobi, ikan cupang hias ini banyak diselenggarakan kompetisi-kompetisi, baik itu nasional ataupun lokal. Tujuannya untuk menambah popularitas, semangat, dan menjalin silaturahmi terhadap sesama penghobi ikan cupang. Bagi teman-teman yang belum pernah mengikuti kontes ikan cupang atau berencana ingin mengikuti, mungkin masih bingung tentang standar penilaian ikan cupang pada saat kontes. Apa sih yang dinilai dari ikan cupang saat kontes? Pertanyaannya mungkin sama dengan saya ketika saya mulai memasuki dunia hobi ikan cupang ini. Saya penasaran kira-kira apa yang jadi penilaian para juri ketika menilai ikan cupang saat kontes. Penilaian ikan cupang kontes sebenarnya berbeda-beda tergantung jenis ikan cupang yang sedang dilombakan. Berikut ini saya infokan penilaian ikan cupang kontes berdasarkan jenis plakat half moon, serit, giant, double tail, junior, dan female. Menurut ABI atau Asosiasi Beta Indonesia, standar penilaian cupang kontes. Sebelum itu, coba perhatikan dulu anatomi pada ikan cupang ini. Seperti ini, ada sirip dada, lubang hidung, mata, tutup insang, sirip perut, sirip anal, ekor, dan sirip punggung. Penilaian cupang half moon. Dorsal, tegak, mengembang sempurna, melewati masuk ekor belakang, terlihat sedikit lebih tinggi dari ekor, mulus tanpa lipatan. Ekor, bukaan minimal 180 derajat, mengembang sempurna, mengunci masuk melewati batas bagian belakang dorsal dan anal. Ekor simetris dan seimbang. Ekor berbentuk busur, tidak membulat atau opal. Ekor mulus tanpa lipatan. Anal atau sirip bawah berbentuk trapezoid, mengembang sempurna, mulus tanpa lipatan, terlihat sedikit lebih panjang dari ekor. Dasi sama panjang, bentuk seimbang, minimal 3/4 dari panjang anal, tidak bengkok atau melengkung. Sirip renang, utuh dan seimbang, tidak mendayung terbalik, bentuk sesuai dengan kategori. Badan terlihat lurus dari ujung mulut sampai dengan pangkal ekor, proporsional, tidak terlalu gemuk atau kurus, mulus tanpa cacat. Kepala terlihat lurus, tidak menyendok atau dolphin, tidak cacat, kedua tutup insang membuka sempurna. Yang berikutnya itu penilaian cupang serit atau crown tail, sirip atas atau dorsal. Jumlah tulang serit minimal 8, jarak spasi antar tulang sama, harus lebih tinggi dari bukaan ekor. Tulang-tulang lurus tidak bengkok. Ekor atau kaudal, bukaan minimal 170 derajat, spasi sama rata, bentuk rai sama dengan seimbang, tulang-tulang lurus tidak bengkok, sirip bawah atau anal, jarak spasi antar tulang sama, tulang-tulang beraturan dari depan sampai belakang, tulang-tulang lurus tidak bengkok. Dasi sama panjang, bentuknya seimbang melewati anal fin. Sirip renang, utuh dan seimbang,
tidak mendayung terbalik, bentuk sesuai dengan kategori. Badan terlihat lurus dari ujung mulut sampai dengan pangkal ekor, proporsional, tidak terlalu gemuk atau kurus, mulai mulus tanpa cacat. Kepala terlihat lurus, tidak menyendok atau dolphin, tidak cacat, kedua tutup insang membuka sempurna. Penilaian cupang plakat. Dorsal tegak, mengembang sempurna, melewati atau masuk ekor ke belakang, terlihat sedikit lebih tinggi dari ekor, mulus tanpa lipatan. Ekor bukaan minimal 180 derajat, mengembang sempurna, mengunci masuk melewati batas bagian belakang dorsal dan anal. Ekor simetris dan seimbang. Ekor berbentuk busur, tidak membulat atau oval. Ekor mulus tanpa lipatan. Anal atau sirip bawah mengembang sempurna, mulus tanpa lipatan, terlihat sedikit lebih panjang dari ekor. Dasi sama panjang, bentuk seimbang, minimal sama panjang dengan ujung anal belakang, tidak bengkok atau melengkung. Sirip renang, utuh dan seimbang, tidak mendayung terbalik, bentuk sesuai dengan kategori. Badan terlihat lurus dari ujung mulut sampai dengan pangkal ekor, proporsional, tidak terlalu gemuk atau kurus, mulus tanpa cacat. Kepala terlihat lurus, tidak menyendok atau dolphin, tidak cacat, kedua tutup insang membuka dengan sempurna. Penilaian cupang double tail. Dorsal tegak, mengembang sempurna, melewati masuk ekor ke belakang, terlihat sedikit lebih tinggi dari ekor, mulus tanpa lipatan, mendekati kepala sejajar dengan sirip anal. Ekor bukaan minimal 180 derajat, terdapat belahan yang membagi kaudal menjadi dua bagian yang sama besar dan terlihat sempurna atau 50:50, mengembang sempurna, mengunci masuk melewati batas bagian belakang dorsal dan anal. Ekor simetris dan seimbang, ekor berbentuk busur, tidak membulat oval, ekor mulus tanpa lipatan. Anal atau sirip bawah sejajar dengan dorsal, bentuk trapezoid, mengembang sempurna, mulus tanpa lipatan, terlihat sedikit lebih panjang dari ekor. Dasi sama panjang, bentuk seimbang, minimal sama panjang dengan ujung anal belakang, tidak bengkok atau melengkung. Sirip renang, utuh dan seimbang, tidak mendayung terbalik, bentuk sesuai dengan kategori. Badan terlihat lurus dari ujung mulut sampai dengan pangkal ekor, proporsional, tidak terlalu gemuk atau kurus, mulus tanpa cacat, tidak boleh terlalu pendek. Kepala terlihat lurus, tidak menyendok atau dolphin, tidak cacat, kedua tutup insang membuka sempurna. Penilaian cupang giant. Dorsal tegak, mengembang sempurna, melewati masuk ekor ke belakang, terlihat sedikit lebih tinggi dari ekor, mulus tanpa lipatan. Ekor bukaan minimal 180 derajat, mengembang sempurna, mengunci masuk melewati batas bagian belakang dorsal atau anal. Ekor simetris dan seimbang. Ekor berbentuk busur, tidak membulat oval, ekor mulus tanpa lipatan. Anal atau sirip bawah mengembang sempurna, mulus tanpa lipatan, terlihat sedikit lebih panjang dari ekor. Dasi sama panjang, bentuk seimbang, minimal sama panjang dengan ujung anal belakang, tidak bengkok atau melengkung. Sirip renang, utuh dan seimbang, tidak mendayung terbalik, bentuk sesuai dengan kategori. Badan terlihat lurus dari ujung mulut sampai dengan pangkal ekor, proporsional, tidak terlalu gemuk, kurus, mulus tanpa cacat. Kepala terlihat lurus, tidak menyendok atau dolphin, tidak cacat, kedua tutup insang membuka sempurna. Nah, di atas tadi adalah penilaian ikan cupang kontes menurut ABI atau Asosiasi Beta Indonesia. Selain kelas di atas, biasanya ada kelas junior dan kelas female. Penilaiannya sama mengacu pada penilaian di atas. Demikian pemirsa, standarisasi untuk penilaian kontes ikan cupang yang menurut versi ABI atau Asosiasi Beta Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.